Shalom dan selamat pagi buat Jumaat yang diberkati Tuhan. Tidak kira di mana pun anda berada pada saat ini, kami sentiasa mendoakan agar anda semua untuk terus kekal sihat, kuat dan bersemangat. Baiklah, anda bersama dengan saya Sada selaku pengacara pada pagi hari ini di dalam ibadah raya atas talian SIB City Light Church Kuala Lumpur. Di sini saya akan berkongsikan beberapa info gereja buat pengetahuan anda semua. Sesi Strengthen Each Other antara pemimpin dan aktivis gereja akan diadakan selepas ibadah raya ini bermula pada jam 1.30 petang. Sesi ini akan diadakan secara berkala pada minggu kedua dan minggu keempat. Seterusnya, Pelayanan Wira SIB Semenanjung akan mengadakan satu Zoominar pada 15 Oktober iaitu Jumaat depan bermula pada jam 8 malam. Zoominar ini akan dibawakan oleh moderator Penatua Sylvester Ogang bersama dengan dua panel istimewa bagi membincangkan tentang topik keluarga dan percaya berdasarkan buku Yosua bab 24 ayat yang ke-15. Jadi buat wira-wira di luar sana, jangan ketinggalan kerana anda pasti akan belajar tentang sesuatu yang baharu dan penyertaan adalah percuma. Bagi penghutang wang persembahan dan persepuluhan, anda boleh membuat kiriman terus ke akaun public bank gereja kita iaitu 314-643-4014 atas nama Sidang Injil Borneo SIB Brickfields. Setelah selesai, anda boleh mengirim slip transaksi terus kepada bendahari gereja kita iaitu Puan Margaret. Baiklah, sebelum kita memulakan ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa dan saya akan memimpin kita di dalam doa pembukaan. Allah Bapa kami yang dalam kerajaan syurga, kami bersyukur buat hari yang indah dan baharu yang Engkau berikan bagi kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan kerana Engkau memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk beribadah meskipun hanya di atas talian. Kami berdoa Tuhan agar penyertaan Engkau tetap bersama dengan kami dari awal hingga akhir dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang mengurapi setiap peribadi kami yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Ini doa kami Tuhan dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan. Siapa yang bersuka cita pada pagi ini, mari lambai-lambaikan tangan kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, amin. Kasih setia Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Mari kita bertepuk tangan memuji Tuhan kita pada pagi hari ini. Naikkan suaramu, katakan, ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan dalam sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik.
bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari yang bersuka cita bertepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kita naikkan lagu pujian ini. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan. Sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia. Yesuslah Tuhan, berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia dan tetap setia. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, lebih mulia mahkota tersedia. Mari sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan. Sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia dan tetap setia. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, lebih mulia mahkota tersedia. Mari bersama karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia dan tetap setia. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia.
Kristus. Semuanya telah ku tinggalkan hanya untuk mengikuti Yesusku. Terima kasih Yesus untuk panggilanmu.
kasih Tuhan Yesus Kristus karena Engkau mengubah hidup kami. Terima kasih untuk panggilan-Mu, untuk kami melayani Engkau Tuhan. Siapapun yang Engkau kirim Tuhan untuk kami layani, dan apapun yang Engkau ingin kami lakukan, kami taati dengan hati yang bersuka cita, karena kami tahu kami melakukannya untuk Engkau. Kami tidak memerlukan pengakuan dunia atau dampak nyatanya. Kami hanya perlu ketahui bahwa Allah disenangkan dan berjanji akan memberikan hadiah bagi mereka yang mau melayani. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus buat jemaat sekalian. Doa dan harapan semoga jemaat tetap berada dalam keadaan yang sehat. Sedang saudara jemaat sekalian mengikuti ibadah online, kita yakin bahwa Yesus Kristus, Roh Kudus pasti akan memberkati kita. Saudara kekasih, pada minggu ini kita masih meneruskan acara ibadah online ini, dan kita terus berdoa saudara kekasih supaya keadaan waktu akan berubah dengan cepat, supaya kita dapat melaksanakan ibadah secara fisikal di gedung gereja, saudaraku. Itulah harapan dan doa kita bersama. Namun apapun saudaraku, kita tetap tekun berdoa buat negara kita, buat keadaan yang berlaku dalam negara kita, bahkan dunia ketika ini. Kita terus berdoa dengan sabar dan setia. Kita yakin pasti ada perubahan terjadi. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini saya akan membawa kita membaca satu bahagian firman yang terdapat dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Kita boleh meneruskan pembacaan ini dari ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Satu perikop ini saudaraku kita boleh baca dan kita boleh mengikuti jalan cerita bahagian ini, maka kita akan memahami apa yang terjadi. Namun saudaraku, pada pagi hari ini kita akan membaca dua ayat yang terdapat dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 5 dan ayat 6, ya. Ayat 5 berkata demikian, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Ayat yang kelima, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Puji Tuhan, demikian pembacaan firman. Sebelum kita bahas bahagian firman ini, jemaat kekasih, mari kita datang sekali lagi dalam doa kita. Pasti akan pimpin kita dalam doa supaya kita mendapat berkat daripada penyampaian firman ini. Mari kita datang dalam doa kita. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami kembalikan segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kepadamu ya Tuhan, atas berkat dan limpah rahmat-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Bapa, pada saat ini kami mau mempelajari kebenaran firman. Kami percaya Roh Kudus ada di dalam hati kami. Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Saat kami mendengar firman, Tuhan Engkau berbicara kepada kami. Kiranya Bapa melalui kebenaran firman ini dapat menjadi kekuatan baru dan menyegarkan rohani kami untuk membawa kami terus berdiri teguh dalam iman percaya kami. Bapa, hamba serahkan pemberitaan firman ini dari permulaan, pertengahan hingga selesai. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan Yesus diagung tinggi dalam pemberitaan ini. Segala perkara-perkara yang menghalang kami mendengar firman, yang menghalang konsentrasi kami ketika mendengar firman, kami berdoa dalam nama Yesus, kami patah lumpuhkan kuasa itu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpin kami, menuntun hamba-Mu. Hamba yang berkata-kata juga Tuhan, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kata-kata yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu Bapa dapat diucapkan dengan sederhana dan dapat dimengerti oleh jemaat Tuhan yang mendengarnya. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa permohonan kami
Doa yang kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang bertakhta di surga, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan mempelajari satu tema, yaitu ketika Kristus hidup di dalam gerejanya. Ketika Kristus hidup di dalam gerejanya. Saudara, apa yang kita bahas pada hari ini berkaitan dengan gereja, saudaraku, itu bukanlah berkata specifically ataupun secara terus berkaitan dengan gedung gereja. Bukan, saudaraku. Tapi apa yang saya perkatakan pada hari ini berkaitan dengan gerejanya adalah diri kita sendiri, saudaraku. Saat orang percaya, kalau kita melihat dalam pendahuluan khotbah ini, dikatakan saat orang percaya memiliki kesadaran akan kuasa Yesus dalam sebuah pelayanan atau keluarga maupun kehidupan pribadi, hal itu akan mendatangkan impact yang sangat besar sekali dalam kehidupannya ataupun dalam pelayanan Tuhan. Nah, inilah yang dimaksudkan, saudaraku, ketika Tuhan ataupun ketika Kristus hidup di dalam gerejanya, maka terjadi sesuatu yang luar biasa. Terjadi impact yang luar biasa. Saudara, gereja yang sekali lagi saya katakan tentang gereja yang dimaksudkan di sini adalah tubuh kita, saudaraku. Di mana pada waktu kita masih berada dalam keadaan berdosa, dan ketika kita dipanggil keluar daripada perbuatan ataupun hidup yang berdosa itu artinya, saudaraku, kita masih berada di dalam kegelapan. Dan pada waktu kita diangkat ataupun ditarik keluar dari kegelapan dan dipindah ke dalam tempat yang terang ataupun ke dalam terang Allah yang ajaib, disitulah kita dipanggil orang-orang yang berada dalam sebuah kumpulan yang dinamakan eklesia ataupun gereja Tuhan. Saudara kekasih, pada waktu kita berada di dalam terang Tuhan, itulah yang disebut, saudaraku, gereja. Peranan kita sebagai orang percaya, peranan kita, fungsi kita sebagai orang percaya itu sangat penting, saudara. Karena dikatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Berarti, saudaraku, tubuh kita ini adalah gereja di mana Roh Allah tinggal di dalamnya, saudaraku. Berarti apabila tubuh kita ini adalah tempat kediaman Allah, Roh Allah sendiri, saudaraku, itu menuntut sesuatu yang harus selalu benar dalam hidup kita. Oleh itu, jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, mari kita mempelajari beberapa perkara yang berkaitan ketika Kristus hidup di dalam gerejanya. Ketika Kristus hidup di dalam saya, ketika Kristus hidup di dalam kita, saudara, apa yang akan terjadi? Kita lihat poin yang pertama, saudaraku, perkara indah yang terjadi ketika Kristus hidup di dalam gerejanya. Yang pertama di sana, saudaraku, kita baca dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayatnya yang pertama, saudaraku, dikatakan di sana, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, ya, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Saudara, apa yang terjadi ketika Kristus hidup di dalam gerejanya? Yang pertama di sana kita lihat ada disiplin rohani dan kesatuan terjalin, saudara. Dikatakan Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah untuk apa? Untuk berdoa, saudara. Mereka mencari wajah Tuhan. Mereka bersekutu dengan Tuhan. Disitulah kita lihat, saudaraku, ada disiplin rohani dan kesatuan terjalin, saudara. Dikatakan Petrus dan Yohanes melayani bersama.
ketika mereka menuju ke bait Allah untuk berdoa. Saudaraku, inilah yang terjadi dalam kehidupan Yohanes dan Petrus, saudaraku. Dikatakan mereka memiliki jadwal doa yang teratur, memiliki jadwal doa yang konsisten, saudaraku. Bukan sekejap ada doa, sekejap tidak ada doa, bukan, saudaraku. Mereka memiliki jadwal doa yang sangat disiplin, saudaraku, yang sangat teratur. Berarti gaya hidup doa itu pasti mereka pelajari daripada Yesus sendiri, saudaraku. Ketika Yesus bersama murid-muridnya pada waktu itu, apa yang Yesus tunjukkan, apa yang Yesus lakukan terhadap murid-muridnya, Yesus sendiri dia sangat disiplin dengan kehidupan doanya. Itulah yang dilakukan oleh Rasul Petrus dan Yohanes, saudaraku. Mereka melakukan disiplin doa itu secara teratur. Ada doa yang begitu sistematik dalam kehidupan mereka. Ada disiplin rohani, seperti mana yang telah ditekankan salah satu darinya, yaitu doa mereka teratur. Seperti mana yang kita ketahui bahwa doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Doa itu adalah gambaran bahwa sesebuah pelayanan ataupun gereja berada dalam keadaan yang hidup, saudara. Coba kalau kita tidak bernafas, apa yang terjadi? Itu adalah gambaran orang itu sudah tidak bernyawa lagi, sudah mati, saudara. Tapi apa yang kita lihat dalam kehidupan ataupun disiplin rohani yang terjadi dalam kehidupan Rasul Petrus dan Yohanes, saudaraku, mereka sangat konsisten dalam doa-doa mereka. Kita lihat hasil kesatuan dalam doa. Doa yang teratur. Apa yang terjadi, saudaraku? Terjadi lawatan Tuhan dan kebangunan rohani yang dahsyat, saudaraku. Sudah tentu, saudaraku, sebelum pasal yang ketiga terjadi, di pasal yang kedua ada kebangunan rohani yang terjadi. Dikatakan orang-orang yang berkumpul di satu tempat, di rumah ataupun tempat berkumpul, dikatakan di sana, saudaraku, mereka mengalami lawatan Tuhan yang begitu dahsyat. Dan mereka dijamah oleh Tuhan. Dan mereka mengalami satu perubahan yang luar biasa dalam kerohanian hidup mereka, saudaraku. Terjadi di sana karunia-karunia rohani yang terjadi, karunia-karunia Roh Kudus terjadi, saudaraku. Penglihatan dan nubuat-nubuat terjadi, saudaraku. Oleh karena ada doa yang teratur, saudara. Saudara, merindukan sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Harus apa, saudaraku? Kita harus membayar harga, saudara. Tidak ada sesuatu yang terjadi ataupun yang baik itu terjadi secara automatically, saudaraku. Tidak, saudaraku. Semuanya itu, saudaraku, dalam pelayanan Tuhan itu terjadi karena apa? Ada harga yang harus dibayar. Itulah yang dialami oleh Rasul Petrus dan Yohanes ketika itu, saudaraku. Saudara mau mengalami kehidupan yang baik dalam hidupmu? Saudara mau mengalami keluargamu mengalami perubahan dalam hidup mereka? Saudara mau mengalami pertumbuhan rohani yang konsisten dalam hidupmu? Bayar harga, saudara. Itu yang dilakukan oleh kedua hamba Tuhan ini. Mereka benar-benar hidup dalam doa mereka, saudara. Dan ada sasaran yang jelas, saudaraku, dalam doa-doa mereka. Tentu, saudaraku, sebagai orang yang telah dipilih oleh Tuhan ataupun sebagai hamba Tuhan, apa yang menjadi sasaran mereka? Pelayanan di mana mereka pergi, saudaraku, dan Injil yang diberitakan, itulah yang mereka doakan.
Orang-orang yang mereka layani itulah yang mereka doakan. Sehingga apa? Terjadi perubahan dan lawatan Tuhan yang begitu luar biasa. Ada sasaran doa dalam setiap apa yang mereka lakukan. Dikatakan ada hal-hal yang tidak mampu dilakukan oleh manusiawi kita. Dan ada hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh pikiran dan pengetahuan kita. Ada hal-hal yang tidak dapat kita selami dengan pengetahuan dan kekuatan kita. Namun saudaraku, ketika melalui doa kita yang konsisten, doa kita yang teratur saudaraku, perkara itu dapat dikerjakan oleh apa? Oleh tangan Tuhan yang berkuasa. Saudaraku, saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kehidupan doa kita secara pribadi pada waktu ini? Adakah kita merindukan kehidupan doa itu sebagai keutamaan dalam hidup kita? Bagaimana doa di dalam keluarga kita? Kalau engkau seorang yang digelar bapak ataupun ibu, bagaimana doamu dalam keluargamu pada hari ini? Adakah doa itu benar-benar wujud ataupun terjadi dalam keluarga kita pada saat ini? Kalau engkau seorang yang masih single, apakah doa-doamu engkau sudah naikkan kepada Tuhan untuk keluarga, untuk papa mamamu, untuk saudara-saudaramu yang masih belum menerima Yesus Kristus dalam hidupnya? Adakah doamu itu secara sistematik terhadap mereka pada hari ini? Ataupun kita langsung tidak punya sasaran dalam doa kita? Kita hanya tahu mendoakan diri kita sendiri, saudara. Saudara, untuk kita mengalami satu tingkat kerohanian kita dalam kehidupan kita, doa itu harus menjadi keutamaan kita. Apabila kita gagal dalam konsistensi kita dalam doa kita, saudaraku, itu adalah sesuatu yang menyedihkan dalam hidup kita. Tidak heranlah saudaraku, ketika kita berhadapan dengan masalah yang tidak begitu besar dan tidak berat, kita kecewa dan mudah jatuh, mudah putus asa, tidak ada harapan, karena doa-doa kita itu sudah tidak lagi menjadi satu keutamaan dalam hidup kita. Ataupun saudaraku, saudara langsung tidak tahu berdoa. Ini bahaya, saudara. Ketika makan langsung tidak ada doanya, apalagi tidur, apalagi hal-hal yang lain yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, langsung tidak ada doa. Saudara, seperti mana yang saya katakan tadi, itu adalah gambaran kerohanian, kekristenan yang sudah tidak berfungsi lagi. Itu adalah gambar kematian yang terjadi dalam kehidupan kita. Syukur kepada Tuhan, saudaraku. Di gereja kita, saudaraku, kita menerapkan betapa pentingnya doa itu dalam kehidupan kita. Saya yakin, saudaraku, sejak kita mengalami pandemik ini dan jabatan doa telah mulai melakukan doa 24 jam hingga ke hari ini, saudaraku, sedang saya berkhotbah, saya percaya ada jemaat yang sedang menaikkan doanya kepada Tuhan. Dan doa itulah yang memampukan kita dapat berdiri sampai pada hari ini. Khususnya saudaraku, gereja Tuhan di SIB City Life Church Kuala Lumpur, saudaraku. Doa itu sangat penting dalam hidup kita, saudaraku. Melalui doa yang kita naikkan kepada Tuhan, saudaraku, itu adalah gambaran bahwa kita benar-benar bergantung harap kepada Tuhan 100% dalam hidup kita. Itulah tandanya, saudaraku, ketika kita berdoa, bermakna, saudaraku, kita benar-benar meletakkan seluruh harapan kita kepada Tuhan. Dan itu juga adalah gambaran bahwa Kristus hidup di dalam kita. Dikatakan dalam Matius pasal yang ke-18 ayat 20, saudaraku,
ayat itu berkata demikian, firman Tuhan berkata demikian, sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara, ini adalah berkata tentang bagaimana disiplin rohani terjadi dalam hidup kita. Selain kita bersama-sama dalam doa kita, dan selain kita berdoa secara pribadi, saudaraku, dikatakan Kristus ada di tengah-tengah kita, ada di tengah-tengah mereka. Jadi inilah yang kita lihat daripada kehidupan Rasul Petrus dan Yohanes, saudaraku. Mereka ada disiplin rohani dan kesatuan dalam menaikkan doa mereka, khususnya buat pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepada mereka. Saudara, seterusnya kita melihat perkara yang berikutnya, saudaraku. Perkara indah terjadi ketika Kristus hidup di dalam gerejanya. Yang kedua adalah ada kerendahan hati dalam memberitakan Injil keselamatan kepada mereka yang memerlukan juru selamat. Kalau kita baca ayatnya yang ke-3 daripada Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 4 dan ayat 5, mereka menatap dia, berarti Rasul Petrus dan Yohanes menatap wajah orang yang lumpuh itu. Dikatakan di sana, lihatlah kepada kami. Berarti Yohanes ataupun Petrus dan Yohanes minta supaya orang lumpuh itu melihat mereka. Dan seterusnya, ayat yang ke-5, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Orang lumpuh itu menatap mereka, melihat mereka, dia berharap bahwa Petrus dan Yohanes akan memberi uang kepadanya, karena dia mengemis di pintu gerbang itu, saudara. Ayat yang ke-6, saya teruskan dengan pembacaan ayat yang ke-6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Ini yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes terhadap orang yang lumpuh itu, saudaraku. Apa yang kita lihat di sana? Mereka menerima orang lumpuh itu dengan penuh kasih, saudaraku. Mereka tidak lalu begitu saja, tapi mereka menerima orang lumpuh itu dengan penuh kasih. Saudara, inilah yang terjadi ketika Kristus hidup di dalam gerejanya. Ketika Kristus hidup di dalam kita, ada kerendahan hati terjadi dalam diri kita. Untuk apa? Memberitakan Injil keselamatan itu kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Karena itu adalah poinnya, saudaraku. Karena itu adalah hal yang sangat penting untuk kita ketahui. Dikatakan dalam ayat yang ke-4 tadi, saudaraku, lihatlah kepada kami. Itu berkata tentang terjalinnya satu kontak perhatian di antara satu dengan yang lain. Berarti dalam kita memberitakan Injil ini kepada orang lain, apa yang kita harus lakukan? Harus apa? Membina hubungan dahulu, saudaraku. Baik itu sebagai orang yang di luar dari keluarga kita, kita apa? Bina hubungan dulu terhadapnya. Kalau dalam keluarga kita pun, saudaraku, kita memberitakan Injil kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, apa yang harus kita lakukan? Bina hubungan terlebih dahulu dengan mereka. Jangan terus menghakimi, jangan terus mempersalahkan mereka dulu, tapi bina hubungannya dulu, saudara. Ketika hubungan itu terbina, ketika ada jambatan yang menghubungkan kita dengan orang yang ingin kita jangkau, maka tidak ada lagi kesukaran untuk kita
berkongsi kepada orang itu. Ini yang kita lakukan. Ya kan? Kita bina hubungan dulu. Dan di situ juga kita mulai apa? Mulai berdoa untuk pribadi itu, untuk orang itu, ataupun untuk anak itu, anak-anak kita. Itulah caranya, saudaraku. Kita mulai membina hubungan dulu. Dengan apa? Dengan penuh kerendahan hati. Kita mempraktikkan Injil itu terlebih dahulu. Dari hidup kita sendiri, saudaraku. Kita harus apa? Menyatakan dahulu dan memberi contoh tauladan dulu terhadap orang yang kita apa? Ingin jangkau, yang ingin kita apa? Sampaikan firman itu. Jangan kita tuntut-tuntut orang, saudaraku, tapi diri kita sendiri tidak melakukan firman. Salah, saudara. Apa yang harus kita lakukan? Kita yang pertama-tama melakukan, mempraktikkan firman itu, barulah orang yang ingin kita jangkau itu dapat mengikuti apa yang kita sampaikan. Saudara, ini yang dilakukan. Pada waktu mereka bertemu dengan orang lumpuh itu di pintu gerbang, apa yang terjadi? Mereka menyapa orang itu. Mereka menerima dia apa adanya. Orang lumpuh, saudaraku. Tapi pada waktu mereka mengadakan kontak mata, saudaraku, si lumpuh pun respon terhadap apa yang mereka inginkan. Orang lumpuh itu menaati perintah Petrus dan Yohanes, sehingga dia apa? Menerima berkat kesembuhan dari Kristus, saudaraku. Daripada hal yang pertama itu, kita dapat mempelajari ketaatan terhadap firman Tuhan selalu menjadi kunci bagi seseorang untuk mendapat berkat daripada Tuhan. Kalau kita tidak taat terhadap firman, bagaimana, saudaraku, kita dapat diberkati? Banyak orang yang ingin diberkati tetapi tidak mau menaati firman, saudaraku. Itu salah, saudara. Seharusnya hal yang pertama-tama kita lakukan adalah apa? Menaati firman Tuhan terlebih dahulu. Maka hal yang seterusnya, saudaraku, berkat Tuhan itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Kristus menjadi agenda utama dalam pemberitaan Rasul Petrus dan Yohanes, bukan diri mereka. Apa yang dia katakan dalam ayat yang ke-6, saudaraku? Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Maksudnya, saudaraku, Yesus yang ada di dalam mereka itu, saudaraku, itulah yang mereka mau ceritakan kepada orang lumpuh itu. Saudara, apa yang kita lihat di sana? Saat Kristus tinggal dalam setiap perkara yang kita lakukan, ada mujizat terjadi, saudaraku. Itu sebabnya, saudaraku, mengapa orang-orang percaya pada hari-hari ini sangat susah untuk melihat bagaimana Kristus bekerja dalam hidupnya. Karena dia tidak menempatkan Kristus yang utama dalam setiap apa yang dia lakukan. Kita lihat dalam ayat yang ke-8, Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-8. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Saudara, inilah mujizat yang berlaku, saudaraku. Pada saat kita meletakkan Kristus yang utama, saudaraku, menjadi agenda yang utama dalam segala sesuatu yang kita lakukan, kita dapat melihat mujizat Tuhan yang luar biasa terjadi dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Petrus, dia sangat berhati-hati, saudaraku, agar jangan sampai orang memuliakan dirinya. Ini pun harus kita pelajari daripada sikap Petrus. Melainkan hanya Yesus saja yang patut dimuliakan.
Pelayanan Petrus hanya berpusat kepada Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Itu yang dia lakukan dalam pelayanan. Saudara, kadang-kadang kita juga terpengaruh, saudaraku, apabila Tuhan bekerja dalam pelayanan kita. Kadang-kadang kalau kita tidak hati-hati, saudaraku, kita boleh jatuh dalam dosa kesombongan dan menganggap bahwa apa yang berlaku itu karena saya. Salah, saudaraku. Kita harus bertobat, saudaraku. Kalau kita menganggap apa yang terjadi dalam pelayanan Tuhan itu karena kita, saudara, cepat-cepat bertobat. Itu salah, saudara. Apa yang terjadi dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita, itu bukan karena kita. Itu karena Yesus Kristus yang telah mengerjakan hal itu. Ini yang Petrus lakukan, saudara. Dia terus-menerus berhati-hati supaya dia jangan jatuh dalam dosa kesombongan ini. Saudara, dalam pelayanan Tuhan, kadang-kadang waktu Tuhan pakai kita, akan terjadi berbagai perkara. Orang sembuh, saudaraku. Orang dapat ditolong dari masalahnya. Orang dapat diberi kekuatan, peneguhan. Orang dapat sembuh dari sakit penyakitnya. Kadang-kadang kita menganggap bahwa itu karena saya. Salah, saudara. Semua itu terjadi karena Yesus Kristus yang mengerjakannya. Itu yang Petrus lakukan dalam hidupnya. Dia meletakkan Kristus sebagai yang utama dalam pelayanannya. Perkataan Petrus di sana mengubah persepsi kita dalam memberitakan Injil. Dikatakan perkataan Petrus itu menunjukkan bahwa dia kaya dalam soal rohani, saudaraku. Petrus orang yang punya kekayaan rohani. Maksudnya, saudaraku, dia penuh keyakinan apa yang dia lakukan, apa yang dia beritakan itu, saudaraku, pasti Kristus dapat mengerjakannya. Itulah kelebihan Rasul Petrus, saudara. Status kaya atau miskin dalam praktikal hidup kita pada hari ini, saudaraku, itu bukanlah halangan untuk kita menyampaikan berita baik itu kepada setiap orang. Kadangkala, saudaraku, apabila kita punya status yang sederhana, kita takut mengungsikan berkat firman. Kita takut menyampaikan firman kepada orang lain. Saudara, itu bukan ukurannya. Bagaimana Kristus telah menolong, bagaimana Kristus telah menyelamatkan dirimu. Saudara, kita harus apa? Beritakan firman itu. Jangan terpengaruh dengan keadaan kita. Jangan tunggu engkau sampai ke satu level kau baru mau kongsikan firman, baru mau berbagi firman kepada orang lain. Itu juga salah, saudara. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, seharusnya kita apa? Bagikan kepada orang yang memerlukan hal itu. Yang memerlukan berita baik itu dalam hidupnya. Itu yang harus kita lakukan. Saudara kekasih, daripada penutup khotbah ini, saudaraku, dikatakan ketika kita memiliki kesatuan dalam pelayanan Tuhan, maka terjadi lawatan Tuhan dan Roh Kudus Tuhan. Dan Tuhan Yesus senang bekerja di tengah-tengah kita pada saat kita memiliki kesatuan yang kuat. Saudara merindukan hal itu terjadi dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pelayanan Tuhan. Kita harus bina kesatuan kita yang kuat di dalam Yesus Kristus. Mengutamakan Tuhan, menjadikan Yesus agenda utama dalam pelayanan maupun dalam kehidupan kita sebagai kunci keberhasilan dalam hidup kita. Itulah rahasianya, saudaraku. Harus utamakan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Bukan agenda kita, bukan diri kita, tetapi Yesus yang harus diutamakan. Yang terakhir, mujizat hanya terjadi ketika Yesus Kristus hidup di dalam gerejanya. Saudara, inilah pegangan kita, keyakinan kita. Pada saat Yesus hidup di dalam gerejanya, di dalam kita, saudaraku, akan terjadi mujizat-mujizat yang berada di luar dugaan kita. Demikian firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini.
Saya percaya berkat firman Tuhan ini dapat menguatkan, meneguhkan iman kita semua yang sempat mendengar firman ini. Sebelum itu saudaraku, mari kita datang sekali lagi dalam doa kita, dan pastor akan pimpin kita di dalam doa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Bapa di sorga, atas berkat penyertaan pada waktu firman-Mu disampaikan. Kami mohon ya Tuhan, kiranya berkat firman yang telah kami sampaikan ini Bapa, mengambil tempat dalam hati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, agar kami sentiasa mengandalkan Tuhan dalam apapun yang kami lakukan. Bapa Surgawi, pada kesempatan ini hamba mau berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di gereja-Mu SIB City Life Church Kuala Lumpur. Hamba berdoa ya Tuhan untuk setiap pribadi, tolong mereka Bapa di sorga dalam segala apapun yang mereka lakukan. Dalam pekerjaan mereka setiap hari, mohon ya Tuhan, tolong mereka. Tuhan Kau berkati mereka yang masih belajar Tuhan. Berkati studi mereka Bapa di sorga. Dalam apapun usaha yang mereka lakukan, kami yakin Tuhan hikmat sorgawi akan memenuhi hati dan akal pikiran mereka Bapa, agar mereka dapat melakukan dan memenuhi tanggung jawab mereka sebagai mahasiswa, mahasiswi, dan mereka yang belajar. Kami yakin Bapa di sorga, melalui penyertaan pimpinan-Mu ya Bapa di sorga, kami semua tetap berada di dalam perlindungan Tuhan. Sekali lagi Bapa, hamba mohon penyertaan-Mu ya Tuhan. Kau lindungi kami Bapa di surga dengan kuasa darah-Mu, agar kami dijauhkan daripada segala bahaya, sakit, penyakit, dan rencana jahat manusia. Tuhan yang melindungi dan menyertai kami sepanjang minggu yang akan datang ini. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagung tinggi. Terpujilah nama Bapa di surga. Inilah doa permohonan kami yang kami peralaskan hanya di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, yang bertakhta di surga. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan. Demikian firman Tuhan yang disampaikan. Bertemu dengan jemaat di minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Pastor David buat perkongsian firman Tuhan yang sangat meneguhkan, dan saya pasti anda semua juga diberkati. Baiklah, kita telah pun berada di penghujung ibadah raya pada pagi hari ini. Terus kekal di rumah, keluar bila perlu, patuhi SOP, jaga diri, selamat berhujung minggu, dan Tuhan Yesus memberkati.